Hai, ketemu lagi dengan gue di channel Pinky Mirror TV. Tidak bisa dipungkiri, zaman sudah berubah. Di mana-mana kita bisa lihat orang konten, baik itu untuk TikTok, YouTube, ataupun Instagram yang sekarang ini memang udah sangat video oriented. Nikon pun membaca pasar dengan meluncurkan line-up terbaru mereka, Nikon Z30 alias Z30. Dibuat dengan orientasi kuat untuk bidang videonya. Kamera ini memang dirancang untuk konten kreator. Walau untuk still foto juga gue bilang sih tetap bagus ya. Kenapa gue bisa bilang ini video oriented? Ya kita bisa lihat di sini electronic viewfindernya yang biasa kalau untuk ngeker itu udah dipangkas ya, udah hilang. Jadi rata kayak gini. Nah jadinya modelnya tambah kecil, tambah ramping, lebih kekinian. Gue rasa dari segi model sih sangat menarik ya guys. Nah, gimana menurut kalian? Bagusan kayak gini apa ada electronic viewfindernya kayak Z50? Tulis di komen ya guys. Sebelumnya terima kasih buat Nikon Indonesia yang udah minjemin Nikon Z30 ini sebelum berada di pasaran. Walaupun cuma dipinjemin 2 hari, tapi ya cukuplah untuk memberikan impresi gue. Disclaimer aja, biarpun dipinjemin oleh Nikon Indonesia, tapi apa yang menjadi isi dari review gue ini mutlak adalah hasil dari pengamatan gue dan nggak diatur oleh Nikon Indonesia. Dan gue juga nggak dibayar untuk melakukan review ini. Oke? Ya, walaupun tangan gue sih tergolong gede ya, dan kamera ini kecil, tapi gripnya buat gue berasa enak. Kelingking gue pun masih kebagian, ya walaupun dempet-dempetan dikit ya, cuma dapat setengah, tapi ya masih bisa lah. Lumayan enak untuk selfie-nya, masih enak juga. Nah ini LCD-nya sama persis dengan Nikon ZFC, ya fully articulating, bisa diputar 270 derajat, jadi sangat enak untuk melakukan selfie. Fully articulating gini bisa diputar sampai 180 derajat gini, bisa ngelihat muka sendiri. Itu buat konten kreator adalah sebuah kewajiban. Karena kalau kita syuting kita bisa lihat muka kita, jadi jauh lebih enak. Dan yang bisa baru Z30 ini dan sebelumnya ada ZFC. Z50 juga sebenarnya bisa, tapi dia tuh cuman di flip ke bawah doang, jadi kayaknya kurang asik gitu. Kenapa tadi gue sebut Nikon ZFC dan Nikon Z50? Ya karena sebenarnya Z30 ini hampir sama ya. Jadi bodinya segala tuh mirip banget. Ya bedanya dipangkas aja. Terus si ZFC itu bodinya body FM2, desain FM2 maksudnya. Tapi isinya sebenarnya kurang lebih hampir sama. Semuanya 3 kamera tadi itu APS-C sensor 21 megapiksel. Ya, jadi hampir sama semua. LCD-nya juga 3 inch ya, Z50 kalau nggak salah lebih gede sedikit, 3,2 inch. Ada penyempurnaan dikit di Z30 ini karena memang kamera ini difokuskan untuk konten kreator, jadi benar-benar dikuatin banget di videonya. Buat yang belum tahu apa itu APS-C, itu adalah terminologi untuk ukuran sensor. Jadi APS-C itu ukurannya lebih kecil dibandingin sensor yang full frame. Ya, jadi cuman setengahnya. Tapi sebenarnya dengan sensor 21 megapiksel dan APS-C itu udah lebih dari cukup sih kalau menurut gue. Ya tentunya kalian bisa lihat sendiri footage Z30 yang gue pasang di sini, pasti gue tulisin tandanya ini Z30. Oke? Jadi belum mencoba Z30 ini pun gue sebenarnya udah bisa prediksi ke depannya kayak gimana, yaitu orang yang lebih condong ke foto, dia akan ke Z50. Orang yang lebih condong ke video, ya udah pasti ke Z30 ini. Dan yang 50-50 itu bakal ke ZFC. Ya, jadi yang separuh foto, separuh video, mungkin dia lebih senang di ZFC. Jadi di belakang sini LCD-nya kalau nggak dipakai tuh bisa dibalik kayak gini, jadi melindungi juga, aman. Dan tadi gue belum bilang bahwa ini di LCD 3 inch ini ada 1 juta dot ya, jadi gambarnya lumayan bagus. Touchscreen-nya juga lumayan akurat ya. Ada juga kelebihan dari Nikon menurut gue ya. User interface-nya tuh menurut gue gampang. Jadi kadang-kadang ada merek-merek yang kalau dipencetnya tuh bingung, banyak banget pilihannya, menu-menunya tuh banyak banget. Kalau di Nikon nih, kalau gue bilang sih ya lebih friendly banget, user friendly.
Ya, bisa dilihat di sini. Ini semua bisa di custom semua. Tinggal kita pilih-pilih aja. Jadi semuanya itu jauh lebih enak. Oke, di bawahnya sih standar ya. Ada tempat buat tripod. Terus di sini ada tempat baterai dan memory card. Memory cardnya SD card. Nah, karena kita di sini mainnya video, terutama kalau yang mau main 4K, mendingan memory cardnya tuh pakai yang cepat. Adapun baterai menggunakan NL25, ya gue sarankan untuk punya cadangannya 1 atau 2. Karena ya jangan lagi asik-asik ngevlog tiba-tiba baterai habis ya guys. Walaupun sebenarnya bisa juga dengan USB-C di sini bisa ngecharge menggunakan power bank, atau enggak kalau memang punya power adapter akan ngecharge, jadi kameranya akan bisa nyala terus. Kalau dibantu dengan power bank, dia akan bisa dimaksimalin, jadi kemampuannya bisa ngerekam sampai 125 menit dalam satu take, ya, jadi 2 jam lebih. Jadi kalau tadi pakai baterai doang nggak bakal cukup, tapi kalau kita punya power bank, dia bisa non-stop 125 menit. Nah, ngomong soal video 4K, ya gue rasa sekarang kan memang standarnya udah makin lama makin tinggi ya. Jadi gue rasa 4K itu udah akan jadi standar. Nah, di kamera ini 4K-nya itu non-crop. Sedangkan banyak kamera sejenis yang maksudnya sekelas ini yang 4K-nya itu di-crop. Nah, kenapa itu menjadi penting? Mungkin kalian nggak terlalu pikirin ya, di-crop apa nggak di-crop. Tapi kalau nggak di-crop itu, berarti wide-nya yang misalnya di sini 16 dengan point of view-nya jadi 24 mili, berarti 24 mili itu nggak kepotong. Bayangin kalau kepotong, 24 mili itu akan jadi 30 mili lah atau berapa lah, itu benar-benar membuat kurang menyenangkan, karena di mana-mana kalau orang ngevlog senangnya bisa wide, jadi selain muka dia bisa ngeliatin suasana juga. Ya, jadi karena ini non-crop merupakan salah satu juga poin plus buat kamera ini. Walaupun di 4K itu masih 30p, ya maksimalnya 30p. Jadi kalau mau main slow-mo di 60p apa 120p, mau nggak mau harus turun lagi ke Full HD alias 1080. Nah, di depan ini juga ada FN1, FN2. Ini buat custom ya. Kalau kalian mau cepat bisa bikin custom di sini fungsi-fungsinya. Terus nah, yang paling menarik nih di sini sebenarnya di sini adalah namanya tele light. Tele light itu apa? Jadi lampu yang menunjukkan kalau kita lagi record. Ya, gue kasih contoh ya. Ini gue record sekarang. Kelihatan ya lampunya nyala. Nah, ini sangat membantu banget. Kalau kita lagi syuting, apalagi kita, misalnya pun kita lagi vlogging, misalnya kayak gini. Ya. Lampu tele merah ini nyala, membuat kita yakin, oh udah ngerekam. Karena buat gue pun sering banget kepencet 2 kali, jadi yang tadinya udah record jadi nggak record. Terus kita ngerekam aja, kita mikir udah masuk, ternyata begitu lihat lagi, loh kok nggak ke record. Ya, jadi dengan ada tele light ini akan jauh sangat membantu kita. Sebenarnya ada satu hal yang gue sedikit sayangkan dari kamera ini, yaitu kamera ini nggak dikasih fitur IBIS. Apa itu IBIS? Adalah In-Body Image Stabilization. Nah, untuk menstabilkan gambar di Z30 ini, dia mengandalkan elektronik VR dan VR dari lensa. Permasalahannya adalah, walaupun lensa kit ini udah VR dan bagus banget, tapi kan kalau kita mau expand ke lensa-lensa yang lain itu, masih banyak lensa-lensa Nikon lain yang belum VR. Jadi ya itu menurut gua sedikit kekurangan, tapi memang di kamera yang sekelas rata-rata memang gua rasa sih kayaknya nggak ada IBIS-nya ya. Dan kalau kasih IBIS ya harganya langsung melompat. Sedangkan ini kayaknya mau dibikin memang yang harganya terjangkau untuk konten kreator. Lensa kit ini 1650 juga menurut gue sangat bagus ya. Udah ada VR-nya dan sangat tajam. Ya, gue udah pernah pakai berapa kali, jadi lensa ini sangat recommended. Ibaratnya untuk awal kita memulai dengan lensa ini aja udah sangat cukup. Ya, tapi kalau kalian mau nambah lensa pun
masih sangat bisa ya, karena ini interchangeable, bisa diganti-ganti ya. Walaupun lensa DX-nya yang set ini masih sedikit, tapi ya kita tetap bisa memakai lensa-lensa yang nggak DX dari set juga, atau enggak dari third party udah ada Viltrox ya, atau enggak TT Artisan yang manual, ataupun yang menggunakan adaptor untuk lensa-lensa F ya, lensa-lensa Nikon yang F itu tetap bisa kita pakai. Jadi yang punya lensa lama tuh masih bisa banget kepake. Cuman sebenarnya kalau pertimbangan gue gini, kalau kita pakai adaptor lagi itu akan menjadi sangat bulky. Ya ini misalnya lensa 2470 f ya, 2,8. Ini lensa andalan banget. Dipakein FTZ. Bisa. Tapi sebenarnya kalau menurut gue kayak gini, kita akhirnya jadi lebih fokus ke foto, bukan video. Karena kalau buat video berat banget ya. Jadi bulky gitu guys. Jadi gue tetap saranin pakai lensa-lensa. Kalau buat video kita memang berpikiran video ya, itu lensa kit tadi. Kalau enggak beli lensa-lensa fix aja, 20 mili, 24 mili, 35 mili. Ya, udah banyak banget. Alternatif budget ya itu yang tadi gue sempat bilang kan, Viltrox ya kalau nggak salah ya. Dia autofokusnya jalan. Dia ada 23 mili, 55, apa berapa ya, dicek aja lah. Pokoknya intinya Nikon Z ini adalah sistem yang sangat enak saat ini karena dengan berbagai adaptor kita bisa pakai lensa apapun juga. Jadi katakanlah ada yang punya lensa Sony, lensa Canon, ya tinggal beli adaptornya aja, Megadapt. Ya kita bisa pakai, autofokusnya pun jalan. Tapi yang gue bilang tadi itu, kalau gede-gede bulky gini buat apa? Karena ini kan kita buat konten kreator. Yang menarik juga untuk dibahas adalah profile picture-nya. Jadi selain profile yang udah biasa ya seperti netral, standar, portrait, landscape, Nikon juga memberikan 20 preset profile dengan nama-nama lucu ya seperti Dream, Morning, Pop, Sunday, Toy. Jadi dengan 20 preset itu, konten kreator udah bisa membuat efek-efek warna yang berbeda. Dan yang menariknya lagi adalah profile itu bisa langsung kelihatan, alias WYSIWYG, what you see is what you get. Jadi begitu dipasang, kita langsung bisa lihat, oh efeknya kayak gini. Jadi kalau kita suka ya kita pakai, kalau kita nggak suka ya kita pindah lagi, cari lagi yang lain. Ada 20, lumayan banyak kan. Jadi nggak usah tunggu-tunggu post pro lagi, color grading lagi, banyak pilihan dan yang penting adalah WYSIWYG bisa langsung dilihat. Coba satu lagi ya. Tadi Toy, Denim. Denim juga menarik nih. Kita lihat Denim. Buat yang mau mainin color grading lagi ya biasanya pakainya di sini nih, di flat. Ya, flat ini masih memberikan banyak ruang untuk melakukan color grading. Walaupun gue pikir untuk kebanyakan konten kreator biasanya mereka nggak akan melakukan color grading. Ya, untuk kebanyakan pasti ada aja yang melakukan color grading ya. Gue juga kadang melakukan color grading. Tapi kalau mau simple, tadi udah banyak preset-preset itu ya yang bisa kita lakukan. Tapi ya once again kalau memang mau di color grading ya di ini nggak bisa analog tapi langsung di flat aja. Untuk audionya sendiri sudah disediakan mic stereo yang terletak di kiri kanan flash hot shoe. Namun umumnya konten kreator banyak menggunakan external mic untuk hasil audio yang lebih baik. Ya bisa menggunakan yang kayak shotgun atau enggak bisa juga pakai lavalier kalau memang banyak ngomongnya. Ini menggunakan wireless mic yang gue pakai di sini ada lavaliernya guys. Ya gue rasa ini kalau memang kita banyak ngomongnya lebih baik menggunakan ini sehingga suara kita kan jauh lebih jelas. Ya, tapi itu kalau menurut gue sih. Terus kalau menggunakan mic wireless ini ada keuntungannya juga yaitu sebenarnya di Nikon Z30 ini juga punya kelemahan yaitu dia nggak ada headphone jack.
Jadi kalau kita syuting, kita nggak bisa monitor audionya. Tapi kalau kita pakai wireless Godox ini, kita bisa monitor audio itu dari receivernya. Jadi di receivernya ada colokan untuk masukin headphone. Ya, jadi kesimpulannya, Nikon Z30 ini memang kamera yang keren dan pas banget buat konten kreator. Harganya juga nggak terlalu mahal untuk ukuran kamera saat ini. Dan ini juga sangat cocok buat kalian yang ingin upgrade dari kamera HP Anda. Jadi yang biasanya ngonten masih pakai HP, pengen naik kelas, ya mulainya dari Nikon Z30 ini. Buat video tuh enak banget. Secara kualitas dia akan meningkat, kenapa? Karena yang gue bilang tadi, sensornya dia adalah APS-C. APS-C itu tuh gedenya kurang lebih segini guys. Ya. Itu jauh lebih gede dibandingin ukuran sensor dari handphone. Ya, jadi kalau sensor lebih gede, kemampuannya untuk menangkap cahaya, jadi katakanlah di low light itu akan jauh lebih bagus. Demikianlah tayangan Pinky Mirror TV tentang Nikon Z30 yang akan launching sebentar lagi. Seperti biasa, kalau kalian suka tayangan ini, silahkan di like. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Dan boleh bantu share ke teman-teman yang senang dengan fotografi ataupun Nikon pada khususnya. Oke, sampai ketemu di tayangan mendatang. Thank you for watching.